Assalamualaikum. Iya. Nah, anak ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat kan? Iya. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada hari yang berbahagia ini. Nah, seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mempresentasi kehadiran anak-anak ibu ya. Oke, duduk yang rapi semuanya, ibu absen satu-satu. Oke, Ayu hadir. Bila, Tia hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam proses pembelajaran. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai membaca doa. Nah, semoga dengan kita berdoa dan berusaha Allah memberkati dan memudahkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu semua, sebelumnya ibu sudah menjelaskan tentang materi tentang sistem demokrasi pada minggu lalu. Nah, pada hari ini kita belajar tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia, di mana demokrasi dan sistem pemerintahan berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Di mana sistem pemerintahan Indonesia menerapkan sistem demokratis, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat, di mana warga negara berhak dan bebas menentukan, memilih, dan menetapkan sistem pemerintahan. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan atau inti dari pembelajaran, ada baiknya ibu menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Oke, anak-anak ibu semua buka bukunya halaman 117 mengenai sistem pemerintahan Indonesia ya. Nah, pada minggu lalu ibu sudah menyuruh anak-anak ibu untuk membaca mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sistem pemerintahan Republik Indonesia. Coba lihat media yang udah ibu bawa ke kelas ini. Coba anak-anak lihat peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini. Sistem pemerintahan Indonesia mencakup pemilu, pilkada, negara, lembaga-lembaga negara, serta tugas dan fungsi pemerintahan. Nah, anak-anak ibu, dikarenakan ini terlalu banyak pembahasannya, maka pada hari ini kita akan membahas 2 poin terlebih dahulu, yaitu pembahasan tentang pemilu dan pilkada. Oke, dahulu. Nah, demokrasi. Anak-anak ibu di sini coba perhatikan media yang ibu bawa, yaitu poster mengenai sistem Republik Indonesia. Di sini dalam poster ini dikatakan bahwasanya demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat mencakup sektor sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Nah, anak-anak ibu sekalian, demokrasi dan sistem pemerintahan Republik Indonesia itu sangat berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Mengapa? Karena dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ada pemilu dan pilkada, di mana warga negara diberi kesempatan mengambil dan memilih keputusan. Sehingga nanti pun sistem pemerintahan Indonesia itu berdasarkan suara dari rakyat. Kemudian yang akan kita bahas adalah pemilu. Nah, pemilu berarti, perhatikan ya, pemilu berarti kepanjangan dari pemilihan umum, yang berarti dalam pelaksanaan
dalam pelaksanaannya, pemilu ini bertujuan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilu. Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat atau negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kemudian coba anak-anak perhatikan poster ini. Di sini dijelaskan bahwasanya pemilu memiliki tujuan untuk yang pertama yaitu memilih wakil rakyat dan daerah. Yang kedua, membentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, pemilu memiliki azas dalam pelaksanaannya. Yang pertama langsung, yang kedua umum, yang ketiga bebas, yang keempat rahasia, dan yang kelima jurdil, yaitu jujur dan adil. Kemudian kita bahas tentang pilkada. Anak-anak ada yang tahu nggak kepanjangan dari pilkada? Iya, pilkada adalah pemilihan kepala daerah. Pilkada. Pemilihan kepala daerah. Iya. Pilkada ini bertujuan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan cara pemilihan kepala daerah. Dia sama tujuannya dengan pemilu, yaitu coba perhatikan lagi posternya, yaitu untuk memilih wakil rakyat dan daerah. Kemudian yang kedua untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, dalam proses pemilihan kepala daerah atau pilkada, dalam pelaksanaannya itu juga memiliki 5 asas. Yang pertama langsung, yaitu rakyat secara langsung mengeluarkan suaranya tanpa perantara orang lain. Kemudian umum. Ayo, kenapa? Maksud daripada umum ini apa? Umum ini adalah dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah tidak memandang ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Setiap warga negara Indonesia bebas dan berhak memilih tanpa memandang ras, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga bebas. Apa makna daripada bebas? Makna daripada bebas adalah rakyat atau warga negara bebas memilih yang mana yang sesuai dengan hati nurani. Kemudian yang keempat rahasia, yang kita pilih itu kita rahasiakan, tidak boleh kita bocorkan kepada siapa-siapa. Kemudian yang kelima yaitu jujur dan adil. Oke. Baiklah, yang terakhir ada nilai positif daripada demokrasi. Nah, demokrasi ini memiliki nilai positif ya anak-anak. Ayo kita sebutkan sama-sama apa saja. Ada kan di buku kan? Iya, yang pertama apa? Rakyat bisa bebas beraspirasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ayo, aspirasi ada yang tahu arti aspirasi apa? Iya, aspirasi adalah bebas berpendapat. Iya, pasti Bella ada membaca buku ya. Iya, anak-anak ibu semua ada membaca buku pastinya. Kemudian yang kedua, pemerintahan lebih terbuka. Yang ketiga apa? Ayo, yang ketiga apa? Yang ketiga, kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi pemerintah atau pemerintahan tidak bisa sewenang-wenang menetapkan keputusan. Kemudian yang kelima, melatih rakyat untuk dapat menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Oke, nilai positif daripada demokrasi. Sekarang mampu menyelesaikan masalah. Ini yang udah ibu jelaskan tadi dan ibu catat ini dicatat di buku catatan. Nanti selesai pembelajaran buku catatannya dikumpul ya. Oke, sebelum ibu memberikan tugas, ibu akan tanya ke beberapa orang anak ibu ya.
Oke. Ayo, apa pengertian daripada demokrasi? Iya, pengertian demokrasi bebas, namun ada pengertian yang lebih tepat lagi, yaitu demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, di mana warga negara diberikan kesempatan untuk memilih dan mengambil keputusan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ya, itu diingat ya, Yu. Nah, selanjutnya Ibu akan tanya pengertian pemilu. Ayo Bella, pengertian pemilu apa? Iya, pemilu adalah pemilihan umum. Untuk apa tujuannya? Sebagai apa tujuannya? Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Iya, Cynthia, pengertian pilkada apa? Iya, pilkada itu kepanjangannya ya. Pilkada merupakan kepanjangan dari pemilihan kepala daerah yang bertujuan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, ini Ibu tanya melalui absen minggu depan. Selanjutnya, berarti minggu depan Ibu tanya sama Dwi ya. Sepertinya Nana Ibu udah paham semua penjelasan dari Ibu. Nah, Ibu akan memberikan tugas individu untuk menyelesaikan latihan multiple choice atau pilihan ganda. Coba buka bukunya halaman 120. Itu ada 20 soal. Kalian kerjakan 10 soal di dalam kelas dan nanti 10 soal lagi akan Ibu jadikan tugas atau PR. Ibu berikan waktu 20 menit. Ayo, siapkan. Oke. Sudah 20 menit ya anak-anak Ibu. Nanti Reza kumpulkan di meja Ibu ya. Reza aja, satu orang aja yang kutip buku teman-temannya, kumpul di meja Ibu. Oke, dikarenakan pembelajaran kita sudah selesai, waktunya pun sudah hampir selesai, maka Ibu akan mengajak kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem Republik Indonesia, sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berkaitan dengan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu sistem demokratis atau sistem demokrasi, di mana sistem pemerintahan Republik Indonesia ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih dan mengambil keputusan melalui pemilu dan pilkada. Nah, dalam pemilu dan pilkada ini terdapatlah pelaksanaannya dengan sistem demokratis, yaitu bebas, kekuasaan berada di tangan rakyat. Nah, kemudian pemilu dan pilkada memiliki tujuan untuk apa? Untuk memilih wakil rakyat dan daerah. Kemudian yang kedua yaitu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain tujuan, kita juga harus mengetahui asas apa saja sih yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Yang pertama, langsung. Yang kedua, umum. Yang ketiga, bebas. Yang keempat, rahasia. Dan yang kelima, jurdil, yaitu jujur dan adil. Oke? Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian pahami. Nah, anak-anak Ibu sekalian, untuk mengingat pembelajaran, maka anak-anak Ibu sekalian harus selalu mengulang pembelajaran, mengingat pembelajaran yang sudah kita pelajari agar pembelajaran atau materi tersebut selalu mampu kita ingat dan kita hafal. Kemudian kita harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya sistem demokrasi, kita diberi kebebasan untuk berpendapat, kemudian untuk memilih siapa saja wakil rakyat atau wakil daerah yang mampu memimpin rakyat dan daerah. Nah, gimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru dong, iya. Nah, kita padahi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.